Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Yohanes Ragugono, kelas reguler sore kelas B. Saya di sini akan menjelaskan hasil kerja proposal yang selama ini saya sudah buat. Yang pertama bab 1. Bab 1 ada pendahuluan 1.1 latar belakang. Pada era globalisasi dan modernisasi, teknologi semakin berkembang dan juga semakin canggih. Kegiatan komunikasi yang dulu memerlukan peralatan yang rumit dan waktu yang lama, kini relatif digantikan oleh perangkat mesin otomatis. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan. Smartphone merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yang canggih karena memudahkan di dalam berkomunikasi dengan cepat dan akurat, sehingga tidak menyita waktu. Kecanggihan teknologi yang sudah masuk ke seluruh penjuru negara, baik itu kota maupun desa, memikat hati penggunanya. Salah satunya adalah di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Di mana para remaja sangat antusias menggunakan smartphone dan rela menghabiskan sebagai besar waktu mereka hanya untuk menggunakan smartphone. Masa remaja merupakan salah satu periode perkembangan yang dialami oleh setiap individu sebagai masa transisi dan masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa ini memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan periode perkembangannya yang lain. Masa remaja adalah masa di mana seorang mencari jati dirinya. Hampir setiap remaja memiliki smartphone dan menggunakan fitur-fitur dalamnya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Salah satu bentuk dari keberadaan new media adalah fenomena munculnya social network atau jejaring sosial. Mengapa disebut jejaring sosial? Karena adanya aktivitas sosial ternyata tidak hanya dapat dilakukan di dalam dunia nyata atau real, tetapi juga dapat dilakukan di dunia maya atau unreal. Setiap orang menggunakan jejaring sosial sebagai sarana komunikasi, membuat status, berkomentar, berbagi foto dan video, layaknya ketika kita berada di dalam lingkungan sosial dengan fasilitas yang dimiliki oleh handphone di zaman yang serba canggih dan modern, sehingga remaja dapat melakukan segala kebutuhan tanpa harus pergi kemana-mana. Penggunaan smartphone sekarang bukan hanya alat komunikasi semata, melainkan juga mendorong terbentuknya interaksi yang sama sekali berada dengan interaksi tatap muka. Di sini interaksi yang kemudian dipercepat prosesnya
melalui suara dan teks atau tulisan. Respon kaum remaja terhadap kecanggihan smartphone tersebut dimanfaatkan oleh seluruh secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan smartphone sebagai alat komunikasi seharusnya dapat mempererat interaksi sosial remaja dengan lingkungannya. Tetapi pada kenyataan justru dapat menurunkan interaksi tatap muka antara remaja dengan lingkungannya, dengan lingkungan sosialnya, yang terdiri dari lingkungan keluarganya dan lingkungan persahabatannya atau teman sebaya. Bab 2 Tinjauan pustaka. 2.1 Penelitian terdahulu. 2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Fardian Rahmandani dengan judul Analisis Dampak Penggunaan gadget atau smartphone terhadap kepribadian dan karakter didik di SMA Negeri 9 Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan gadget smartphone yang telah terlalu berlebihan dan tidak sewajarnya akan menimbulkan pengaruh terhadap kepribadian dan karakter peserta didik. Kepribadian peserta didik seharusnya menjadi pribadi khusus dalam menanamkan karakter kepada mereka, karena antara kepribadian dan karakter tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang peserta didik. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama remaja meneliti tentang tingginya tingkat penggunaan smartphone di kalangan para remaja. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada solusi dan dalam mengatasi penggunaan gadget. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang dampak penggunaan smartphone dalam interaksi sosial di kalangan remaja. 2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Kendek Hermada dengan judul Dampak Penggunaan Handphone Terhadap Proses Interaksi Sosial di Kalangan Mahasiswa Akademi Kebidanan Sinar Kasih Tanah Toraja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa handphone mempunyai peran yang sangat penting dalam aktivitas sehari-hari. Penggunaan handphone di kalangan mahasiswa Akademi Kebidanan Sinar Kasih Tanah Toraja berdampak negatif, adapun dampak positif yaitu mahasiswa lebih senang menggunakan handphone daripada membaca buku. Mahasiswa kurang peka terhadap lingkungan sekitar kualitasnya interaksi langsung sangat rendah dan mahasiswa ketergantungan dalam menggunakan handphone. Penyebab penggunaan handphone di kalangan mahasiswa Akademi Kebidanan Sinar Kasih Tanah Toraja pengaruh oleh faktor kebutuhan komunikasi dan faktor gaya hidup modern. Fenomena berkurangnya interaksi tatap muka di kalangan penggunaan handphone sangat besar. Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang dampak penggunaan smartphone terhadap interaksi sosial di kalangan remaja. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian
terdahulu, yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada cara mahasiswa memaknai handphone. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang penggunaan smartphone terhadap interaksi sosial di kalangan remaja. 2.2 Penjelasan konsep. Pada tahun 1992, telepon genggam berbasis smartphone dirancang oleh IBM dan dipamerkan sebagai produk konsep pada sebuah pameran komputer di Las Vegas, Nevada. Telepon genggam berbasis smartphone mulai dipasarkan ke publik pada tahun 1993 oleh Bell South. Smartphone didefinisikan sebagai sebuah ponsel yang menggabungkan PDA atau personal digital assistant. Dalam perkembangan awal, seorang hanya mengenal adanya smartphone dan PDA. Pada dasarnya, smartphone digunakan untuk melakukan komunikasi seperti telepon, sedangkan PDA berfungsi sebagai asisten pribadi dan organisir yang bersifat digital. 2.2 Konsep remaja. Remaja merupakan bagian penduduk yang berskala kecil, namun memiliki sumbangan teramat besar. Pentingnya memahami masa remaja karena remaja adalah masa belasan tahun atau jika seorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah dirangsang perasaannya dan sebagainya. Transformasi intelektual dan cara berpikir remaja ini memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat dewasa, tetapi juga merupakan karakteristik yang menonjol dari semua periode perkembangan. Masa remaja merupakan salah satu fase dalam rentang perkembangan manusia yang dimulai sejak anak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia. Sebagai salah satu fase perkembangan manusia, masa remaja mempunyai ciri yang berbeda dengan masa sebelumnya atau sesudahnya. Karena ada beberapa hal yang memengaruhinya. 2.2.3 Konsep interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku diterapkan di dalam masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak dapat lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu dapat disebut bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial. Karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan antara satu individu dengan yang lain tidak dapat disebut interaksi. 2.3 Landasan teori. 2.3.1 Teori interaksionisme simbolik. Esensial interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.
Manusia hanya memiliki kapasitas umum untuk berpikir. Kapasitas ini harus dibentuk dan diperluas dalam proses interaksi sosial. Pandangan menyebabkan teoritis interaksionisme simbolik memusatkan perhatian pada bentuk khusus interaksi sosial, yakni sosialisasi. Melalui proses sosialisasi, kemampuan manusia untuk berpikir mulai berkembang sejak anak-anak dan diperluas saat dewasa. Bagi teoritis interaksionisme simbolik, sosialisasi adalah proses yang lebih dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan mengembangkan cara hidup manusia sendiri. 2.4 Kerangka berpikir. Remaja sebagai individu melakukan interaksi sosial dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Interaksi sosial tersebut berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala hal yang ada di sekitarnya. Salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi perilaku remaja adalah interaksi anggota keluarga. Karena remaja hidup dalam suatu kelompok yang disebut keluarga. Dalam keluarga, seorang remaja mulai dikenalkan nilai dan norma yang berlaku masyarakatnya. Oleh karena itu, komunikasi penting untuk dijalin demi kedekatan hubungan antara anggota keluarga dan lingkungannya. Kemajuan teknologi saat ini seolah sudah tidak bisa teralihkan lagi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa perkembangan teknologi yang begitu pesatnya saat ini yaitu munculnya smartphone dengan berbagai macam fungsi. Smartphone sebagai teknologi modern saat ini banyak dimiliki oleh masyarakat, terutama para remaja. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. 3.2 Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Memilih lokasi ini karena remaja yang ada di Desa Libunio sudah mulai mengikuti perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi. 3.3 Aspek yang diteliti. Aspek yang dikaji dalam penelitian adalah dampak penggunaan smartphone terhadap interaksi sosial di kalangan remaja di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Ada sumber data. 1. Data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Dari data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan atau observasi dan wawancara langsung terhadap informan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui observasi maupun wawancara langsung terhadap informan yang benar-benar asli remaja di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. 2. Data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaan bahan pustaka, dokumen-dokumen serta sumber-sumber tulisan lainnya yang ada di lokasi penelitian.
3.5 Subjek dan informan penelitian. A. Ada subjek. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang ada di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. B. Informan. Informan adalah penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik penentuan sampai dengan pertimbangan tertentu seperti umur, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Baik, terima kasih hasil penjelasan saya. Saya atas nama Yohanes Ragugolo menyampaikan banyak terima kasih.